Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdus Salami ibnu Thahharin qala haddatsana Umar ibnu Ali an Ma'ni ibni Muhammadin al-Ghifari an Sa'idi ibni Abi Sa'idin al-Maqburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in minad duljati. Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Mutahhar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad al-Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang, dan minta tolonglah atau bekerjalah di waktu pagi dan di waktu duhur, serta beribadahlah di waktu malam. Sahih Bukhari hadis ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Amru ibnu Khalid qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Ishaq 'anil Bara'i ibni Azib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madinata nazala ala ajdadihi aw qala akhwalihi min al-ansar wa annahu shalla qibala Baitul Maqdis 16 shahran aw 17 shahran wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatahu qibla al-baiti wa annahu shalla awwala salatin shallaha salat al-'asri wa shalla ma'ahu qaumun fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu famarru ala ahli masjidin wa hum raki'una faqala ashhadu billahi laqad shallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qibala makkah fadaru kama hum qibala al-baiti wa kanat al-yahudu qad a'jabahum idh kana yusalli qibala Baitil Maqdis wa ahlul kitabi falamma walla wajhahu qibla al-baiti ankaru dhalika. Qala Zuhairun haddatsana Abu Ishaq 'anil Bara'i fi hadithihi hadha annahu mata 'ala al-qiblati qabla an tuhawwala rijalun wa qutilu falam nadri ma naqulu fihim fa anzalallahu ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al-Bara bin Azib bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali datang ke Madinah singgah pada kakek-kakeknya Azib atau paman-pamannya dari kaum Ansar, dan saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Dan beliau sangat senang sekali kalau solat menghadap Baitullah atau Ka'bah. Solat yang dilakukan beliau, Nabi Muhammad SAW pertama kali menghadap Ka'bah itu adalah solat asar. Dan orang-orang juga ikut solat bersama beliau. Pada suatu hari, sahabat yang ikut solat bersama Nabi SAW pergi melewati orang-orang di masjid lain saat mereka sedang ruku. Maka dia berkata, aku bersaksi kepada Allah bahwa aku ikut sholat bersama Rasulullah SAW menghadap ke Makkah. Maka orang-orang yang sedang rukuk tadi langsung berputar menghadap Baitullah. Dan orang-orang Yahudi serta ahli kitab menjadi heran, sebab sebelumnya Nabi Muhammad SAW sholat menghadap Baitul Maqdis. Ketika mereka melihat Nabi Muhammad SAW menghadapkan wajahnya ke Baitullah, mereka mengingkari hal itu. Berkata Zuhair, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al-Bara. Dalam hadisnya ini menerangkan tentang hukum seseorang yang meninggal dunia pada saat arah kiblat belum dialihkan, dan juga banyak orang-orang yang terbunuh pada masa itu. Kami tidak tahu apa yang harus kami sikapi tentang mereka hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, dan Allah tidaklah akan menyia-nyiakan iman kalian. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Sahih Bukhari hadis ke-39. Bismillahirrahmanirrahim.
حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian memperbaiki keislamannya, maka dari setiap kebaikan akan ditulis baginya 10 kebaikan yang serupa hingga 700 tingkatan atau 700 kali lipat. Dan setiap satu kejelekan yang dikerjakan akan ditulis satu kejelekan saja yang serupa dengannya. Sahih Bukhari hadis ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna haddatsana Yahya an Hisham qala akhbarani abi an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun qala man hadhihi qalat fulanatu tadhkuru min salatiha qala ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisham berkata, telah mengabarkan ayahku kepadaku dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW mendatanginya dan bersamanya ada seorang wanita lain. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, siapakah wanita ini? Maka Siti Aisyah menjawab, ini si Fulanah. Lalu diceritakan tentang sholatnya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tinggalkanlah apa yang tidak kalian sanggupi. Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang menjadi bosan. Dan agama yang paling dicintainya adalah apa yang senantiasa dikerjakan secara rutin dan istiqamah. Sahih Bukhari hadis ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة وحدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan di dalam hatinya ada secuil kebaikan, dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Abu Abdullah berkata, Aban berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah, telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, dan kata iman di dalam hadis ini diganti dengan kata kebaikan. Sahih Bukhari hadis ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Al-Hasan bin Shabbah sami'a Ja'far ibn Aun haddatsana Abu al-Umaisi akhbarana Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Umar bin al-Khattab anna rajulan min al-yahud qala lahu ya amiral mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahudi nazalat latakhadna dhalika al-yawma 'idan qala ayu ayatin qala اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم
wa huwa qa'imun bi Arafata yauma jum'atin. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin As-Sabah bahwa dia mendengar Ja'far bin Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Umais, telah mengabarkan kepada kami Qais bin Muslim dari Tariq bin Syihab dari Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki Yahudi berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca. Seandainya ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, tentulah kami jadikan hari diturunkannya ayat itu sebagai hari raya Id. Maka Umar bin Khattab bertanya, ayat apakah itu? Maka orang Yahudi itu menjawab, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Maka Umar bin Khattab menjawab, kami tahu hari tersebut dan di mana tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada hari Jumat, ketika beliau Muhammad SAW berada di Arafah. Sahih Bukhari, hadis ke-43.